Tahun ini Bidang Pitsus telah menginjak usia 39 tahun. Rentang waktu 39 tahun bukanlah waktu yang singkat. Pasang surut capaian kinerja telah dilalui oleh Bidang Pitsus di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, hal itu diharapkan dapat dijadikan cermin dan refleksi diri dan terus meningkatkan prestasi yang telah ditorehkan saat ini maupun di masa yang akan datang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Bidang Pitsus atas terselenggaranya acara ini, serta mengapresiasi setingginya atas capaian dan prestasi yang telah diraih. Dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi terhadap kinerja positif penanganan perkara yang dilakukan oleh Bidang Pitsus Kejaksaan Agung yang telah berhasil menangani dan mengungkap ribuan kasus korupsi, dan diantaranya merupakan kasus kakap atau big fish seperti kasus Jiwasraya dan Asabri yang kerugian negaranya sangat fantastis sampai puluhan triliun rupiah, dan juga memberikan tuntutan maksimal yaitu pidana seumur hidup dan hukuman mati kepada para pelakunya. Kemudian di penghujung tahun 2021, Bidang Pitsus kembali membuktikan keberhasilan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi demi mewujudkan penegak hukum yang dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, khususnya dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4952/Pitsus/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang memutuskan terdakwa Irianto yang diadili di dalam perkara tindak pidana korupsi impor tekstil. Keberhasilan ini merupakan hasil dari komitmen Bidang Pitsus Kejaksaan Agung dalam membuktikan adanya kerugian perekonomian negara sebagai bentuk terobosan hukum yang harus kita lakukan terus. Tentunya capaian dan prestasi yang telah diraih tersebut janganlah membuat kita jumawa sehingga kita terlena karena mempertahankan atau lebih sulit daripada kita meraihnya. Jadikan itu semua sebagai pelecut semangat, sebagai trigger serta motivasi untuk terus bekerja dan berkarya untuk lebih baik lagi ke depannya. Kita harus tetap melakukan evaluasi dan mempertahankan hal-hal yang baik yang telah dicapai dan memperbaiki apa yang menjadi kekurangannya. Kita perlu kembali memahami dan menundukkan arti penting Bidang Pitsus yang merupakan etalase, wajah bagi reputasi dan tolok ukur keberhasilan penegakan hukum di kejaksaan. Bidang Pitsus hendaknya bisa menjadi role model dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang baik dan benar, yaitu penanganan perkara yang tidak hanya mampu menghukum dan memberikan efek jerak, namun juga mampu memulihkan kerugian keuangan negara, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta memperbaiki tata cara pengelolaannya. Ke depan masih banyak tantangan yang lebih sulit yang harus dihadapi di Bidang Pitsus. Mari kita jaga marwah kejaksaan sebagai institusi terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sekaligus sebagai wajah kepastian hukum Indonesia di mata rakyat, di mata internasional. Tanpa kejaksaan yang bersih dan dipercaya, satu pondasi penting pembangunan nasional juga akan rapuh. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Akhir kata kepada segenap jajaran, baik yang sedang maupun yang telah mengabdi pada Bidang Pitsus dimanapun saudara berada. Saya atas nama pribadi dan institusi mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Bidang Tindak Pidana Khusus ke-39. Teruslah bekerja secara cerdas, profesional, dan berintegritas. Selama periode Januari 2021 sampai dengan November 2021, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus kembali berhasil melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara dengan jumlah yang cukup besar dalam bentuk uang tunai di pusat maupun di daerah sekitar 21,2 triliun rupiah. Kemudian PNBP dari Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri mencapai 362,5 miliar rupiah. Apresiasi yang tinggi patut saya berikan pada jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus di seluruh Indonesia
yang telah bekerja keras tanpa lelah melakukan penelusuran, pelacakan, dan penyitaan aset-aset tersebut sebagai upaya penyelamatan kerugian keuangan negara.